Baik, pada himpunan semua koset, ya kita bisa ambil yang koset kiri. Kita sebenarnya secara alamiah bisa mendefinisikan suatu operasi antara dua buah koset. Jadi seandainya A star H besar, saya ingin operasikan dengan B star H besar. Dengan kita tahu bahwa A dan B itu merupakan anggota dari grup G, maka kita bisa mendefinisikan operasinya menjadi A star B star H besar. Karena A dan B anggota dari grup G, maka A star B juga pasti akan berada di grup G. Itu sifat tertutup. Ya. Jadi kita sebenarnya selalu bisa mendeskripsikan suatu operasi antara dua buah koset di mana A star H star B star H itu bisa didefinisikan sebagai A star B star H. Yang jadi masalah adalah apakah operasi ini well defined. Karena kita mengoperasikan antara dua buah himpunan. Apakah benar dia well defined? Nah, supaya well defined, ini himpunan dioperasikan dengan himpunan ketemu suatu himpunan. Padahal masing-masing isinya adalah anggota dari suatu grup. Berarti kalau saya mengambil suatu X anggota A star H dan mengambil sebuah Y anggota B star H, maka mestinya hasil operasinya X star Y ini harus masuk ke dalam A star B star H. Ya. Jadi kalau saya ambil anggota A star H1, lalu saya mengambil anggota B star H1, dioperasikan juga mestinya ketemunya di dalam A star B star H. Itu salah satu syarat supaya dia well defined. Nah, masalahnya adalah ternyata ini belum tentu terpenuhi. Mari kita lihat. Kalau saya punya X anggota A star H besar, berarti saya bisa menyatakan X sebagai A star H1 untuk suatu H1 anggota H besar. Lalu kalau Y anggota B star H besar, berarti Y sama dengan B star H2 untuk suatu H2 anggota H. Saya tidak bisa memastikan apakah ini merupakan dua anggota yang sama atau berbeda, jadi lebih baik saya beri indeks, ini H1, ini H2. Lalu bagaimana saat kita operasikan? X star Y adalah A star H1 star B star H2. Kita pakai asosiatif, ini menjadi A star H1 star B star H2. H1 anggota H, H2 anggota H. Tapi B belum tentu anggota H. Jadi yang bagian ini belum tentu bisa menjadi anggota H. Dan ini depannya adalah A, bukan A star B. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi A star B star suatu anggota H? Dengan ingat, di sini operasi starnya belum tentu komutatif. Nah, ternyata kita lihat ada sebuah syarat cukup. Kita lihat di sini, yakni apabila B star H sama dengan H star B. Nah, kita lihat bagaimana jika B star H sama dengan H star B. Berarti kalau saya punya H1 star B, yang ini memenuhi definisi anggota dari H besar star B, kalau dia sama dengan B star H besar, berarti H1 star B ini akan sama dengan B star H3 untuk suatu H3 anggota dari H besar. Ingat, di sini B star H sama dengan H star B. Ini bukan berarti
B komutatif dengan anggota H? Belum tentu. Ini yang sama adalah himpunannya. Artinya apa yang dapat ditulis sebagai B star anggota H dapat ditulis sebagai anggota H star B. Tapi itu mungkin sama, mungkin beda. Makanya di sini H1 star B ini saya tulis sebagai B star H3. Karena di sini H1 dengan H3 belum tentu sama. Nah, kalau ini terpenuhi, maka X star Y menjadi A star. Dari awalnya H1 star B menjadi B star H3 star H2. Dengan asosiatif, ini menjadi A star B star H3 star H2. Ini anggota H dioperasikan pasti anggota H. Karena H merupakan grup bagian. Sehingga ini akan menjadi anggota dari A star B star H besar. Nah, jadi ternyata ada satu situasi di mana operasi antara dua buah koset ini bisa well defined, yaitu apabila B star H sama dengan H star B, apabila koset kiri sama dengan koset kanan. Ini yang menjamin bahwa operasi ini bisa well defined. Karena kalau tidak seperti itu, maka yang ini kita tidak bisa mengotak-atik lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita simpulkan, apabila untuk setiap A anggota G, A star H sama dengan H star A, alias koset kiri sama dengan koset kanan, maka saya bisa mendefinisikan himpunan G per H sebagai himpunan A star H besar, di mana A-nya anggota H. Dan saya rasa di teori grup sudah dibuktikan dengan operasi yang didefinisikan sebelumnya, maka G per H ini akan menjadi suatu grup yang kemudian disebut dengan grup faktor atau grup quotient. Dan kemudian kondisi A star H sama dengan H star A ini di teori grup diistilahkan dengan H merupakan grup bagian normal, subgrup normal. Ya. Jadi meskipun grupnya tidak komutatif, tapi masih mungkin ada grup bagian normal, di mana setiap anggota dari G, kalau dicari koset dari H terhadap sembarang anggota G, maka baik yang kiri maupun kanan akan menjadi himpunan yang sama. Sehingga kita bisa mendefinisikan himpunan semua koset sebagai suatu grup faktor atau grup quotient. Ya. Jadi di sini apabila H ini subgrup normal, maka koset kiri dari H akan sama dengan koset kanan. Lalu kemudian G per H merupakan grup faktor atau grup quotient. Ya. Nah, ini yang kita semua sudah pelajari di teori grup. Kalau dia merupakan subgrup normal, maka setiap himpunan koset kiri akan sama dengan himpunan koset kanan, dan himpunan G per H akan menjadi grup faktor atau grup quotient. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kondisi di gelanggang.